bersama para pelayan dalam ibadah PA pada malam hari ini, kami mengucapkan selamat datang, selamat petang, Shalom. Baik Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan yang berada di tempat ini maupun yang saat ini sedang mengikuti ibadah ini lewat live streaming. Saya percaya kita pun juga merasakan Shalom, salam dari saudara-saudara yang mungkin saat ini, salam dari saudara-saudara yang saat ini mengikuti ibadah ini lewat live streaming. Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Tuhan sudah memelihara hidup kita sampai di hari yang ketiga di bulan Mei 2024. Dan kita boleh merasakan kebaikan Tuhan yang sudah memungkinkan kita berada di tempat ini mengikuti ibadah PA. Kita akan pujikan, kita akan mengakui, kita akan akukan ini bagaimana Tuhan itu baik bagi kita. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa yang diperbuatnya, yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih. Sebab Tuhan baik. Yang merasakan kebaikan Tuhan, mari saya undang untuk berdiri, kita nyanyikan ini. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukur bagi Dia, Allah yang berkuasa. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa yang diperbuatnya, yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa, di hadapan segala bangsa.
bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk, sekali lagi, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Benar Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Itulah kebaikan yang boleh kami rasakan. Karena tanpa kasih setiamu, mungkin saja kami tidak berada di tempat ini, atau tidak bisa mengikuti ibadah ini karena alasan apapun. Tetapi kasih setiamu Tuhan sudah berlaku atas hidup kami, sehingga kami boleh Tuhan mendapatkan kesempatan untuk kami beribadah di dalam PA pada malam hari ini. Biarlah Tuhan dalam ibadah ini, oh Tuhan, kami boleh menggali lebih dalam lagi firman-Mu, untuk tidak hanya untuk mengisi pikiran otak kami, tapi terlebih lagi Tuhan, dengan kami boleh mengerti lebih dalam firman-Mu, kami boleh juga lebih dalam mengerti apa yang menjadi rencana-Mu. Biarlah Tuhan, kami akan gunakan kesempatan ibadah PA pada malam hari ini. Biarlah Tuhan, kami boleh menyerahkan tubuh jiwa roh kami, untuk kami Tuhan boleh digarap oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih seluruh pelayan-pelayan yang sudah Engkau percayakan untuk melayani Engkau dalam ibadah ini. Kiranya Engkau urapi kami semua, Engkau juga urapi seluruh peralatan dan semua pendukung di dalam acara ini, dalam ibadah ini, sehingga Tuhan kami benar-benar dalam ibadah ini kami boleh memfokuskan mata kami, hati kami, semua panca indera kami terarah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami akan mulaikan ibadah ini. Namun demikian Tuhan, di dalam ibadah ini kalau masih ada roh-roh kegelapan yang mencoba mengganggu konsentrasi kami atau apapun juga, kami panggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan Engkau pergi keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Silakan duduk kembali. Kita akan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah memelihara hidup kita dengan firman, kasih, dan roh kudus-Nya. Terima kasih untuk kasih, firman, dan roh kudus-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang Kau beri, alami mujizat ilahi oleh firman Tuhan yang menyucikan dari segala kekurangan. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu, oh Tuhanku. firman-Mu melimpah, firman-Mu melimpah
Tuhan untuk semua pengalaman. Terima kasih Tuhan untuk semua pengalaman dalamku menuruti firman, baik di puncak gunung bahkan di lembah, kasih-Mu selalu melimpah. Ku bersyukur padamu, oh Tuhanku. Firman-Mu melimpah, Firman-Mu melimpah, biarlah firman dan Roh-Mu menuntunku menuju kesempurnaan. ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu, oh Tuhan. Kasih-Mu melimpah, Kasih-Mu melimpah, biarlah firman dan Roh-Mu menuntunku menuju kesempurnaan. terima kasih Tuhan untuk semua kegerakan. Terima kasih Tuhan untuk semua kegerakan Roh Kudus yang membangunkan, perjanjian yang heran telah Kau curahkan dalam setiap kehidupan. Ku bersyukur padamu, oh Tuhanku. Kasih-Mu melimpah, Kasih-Mu melimpah, biarlah firman dan Roh-Mu menuntunku menuju kesempurnaan. ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu, oh Tuhanku. Roh Kudus melimpah, Roh Kudus melimpah, biarlah firman. mari kita semua bangkit berdiri, kita lakukan ini. Ku bersyukur padamu, menuju ke sekali lagi ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu, oh Tuhan. Roh Kudus melimpah, Roh Kudus melimpah, biarlah firman dan Roh-Mu menuntunku menuju kesempurnaan. kita akan tetap berdiri seperti lagu ini. Biarlah firman dan Roh Kudus menuntun kehidupan kita. Kita akan lakukan pujian sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Jadikan kami sekawanan domba-Mu yang mengenal suara, mengerti kehendak-Mu, selalu disatukan dalam kasih-Mu menuju keesaan tubuh mempelai-Mu. Jadikan kami sekawanan domba-Mu yang mengenal suara, mengerti kehendak-Mu, selalu disatukan dalam
jadikan kami sekawanan domba-Mu. Jadikan kami sekawanan domba-Mu yang mengenal suara, mengerti kehendak-Mu, selalu disatukan dalam kasih-Mu, menuju keesaan tubuh mempelai-Mu. Jadikan kami sekawanan domba-Mu. Jadikan Sementara itu, kami pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. yang mengenal suara, mengerti kehendak-Mu, selalu disatukan dalam kasih-Mu, menuju keesaan tubuh mempelai-Mu. Jadikan kami Jadikan kami sekawanan domba-Mu yang mengenal suara, mengerti kehendak-Mu, selalu disatukan dalam kasih-Mu, menuju keesaan tubuh mempelai-Mu. Kami sadar Tuhan, kami nyanyi lagu ini. Kami mau belajar lagi jujur bahwa di dalam gereja ada gembala. Tiap-tiap gereja ada gembala. Kami juga disebut gembala. Tapi Tuhan, tolonglah kami pada malam ini. Sesuai nyanyian ini, untuk lebih mengenal suara gembala agung. Bukan suara gembala manusia semata-mata. Karena yang sempurna adalah gembala agung. Yang tanpa cacat celah adalah gembala agung Yesus Kristus. Itu sebabnya sebagai domba dalam nyanyian ini, kami mau datang, belajar, mengenal pribadi-Mu lewat firman-Mu, mengenal suara hati-Mu melalui Roh Kudus-Mu. Tolonglah kami, baik kami yang di gereja maupun yang di rumah, status apa saja, kami adalah domba-domba milik-Mu. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Kami mulai memasuki pendalaman firman-Mu di dalam nama-Mu yang kudus. Firman yang menjadi manusia, Tuhan kami Yesus Kristus, Kepala Gereja Mempelai Pria Sorga. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk semuanya. Bisa kembali berjumpa dengan saudara adalah anugerah Tuhan. Itu sebabnya terima kasih nyanyian mengatakan yang mengenal suara, mengerti kehendak-Mu. Kadang-kadang kita kebablasan. Kalau bukan suara gembala, ya, kurang srek, kurang afdol, dan lain sebagainya. Mari kita mau dikoreksi Tuhan, sebab kita sedang menuju kepada mata air yang hidup, kata Wahyu pasal yang ke-7. Siapa yang memimpin? Anak domba, mempelai pria sorga. Ya, itu saja yang saya harus katakan. Tetapi kita akan segera memasuki PA petang hari ini. Masih berbicara mengenai sekitar Musa menerima perintah Tuhan untuk membangun. Ya, mulai Keluaran pasal 40, saya ingat-ingat ayat 17 mulai sampai hari ini masih sekitar 17, 18, 19. Tidak maju-maju, dan memang tidak harus maju cepat-cepat. Kenapa? Karena firman Tuhan
mau mendidik saya lebih dulu, kemudian mendidik kita semua yang hadir, yang juga dari rumah, untuk siap sedia. Karena itu dengan sukacita saya bersama istri menyapa kalian sekali lagi, baik di sini maupun yang di rumah. Shalom. Ya, terima kasih. Dan saya harus katakan kepada saudara, terima kasih buat doa saudara, karena tiba-tiba dalam saya perenungan ini, saya kembali diyakinkan bahwa saya sedang mengulas, saya sedang menjabar, saya sedang menafsir, saya sedang mengamsusi, asumsi, ya bukan amsusi, asumsi, ya. Dan saudara juga dengan cara yang sendiri, bagaimana menanggapi, oh kalau gembala ini bagus, kalau yang lain tidak bagus. Bagaimana kita menilai Alkitab ini kanon. Jadi yang harus menegur saya lebih dulu, istri saya, bahwa apapun ulasan seseorang, apapun khotbah seseorang, apapun yang dia sampaikan, kembalikah tidak dengan makna yang sesungguhnya di dalam Alkitab yang kanon. Kenapa saya berani berkata demikian? Saya terkejut waktu kembali saya merenungkan, karena kadang-kadang kita juga ada bergiliran untuk menyampaikan tentang pembangunan ini, tentang pembangunan tabernakel. Dimulai Keluaran pasal 25 ayat 8 dan ayat 9 kita berulang-ulang. Tetapi pada malam ini saya berterima kasih sekali lagi doa saudara, waktu saya membaca Musa mendapatkan perintah Tuhan pada awalnya suruh bangsa Israel berkorban, lalu membuat tabernakel, buat tempat kudus supaya aku bisa tinggal di situ. Kapan Musa mendapatkan berita ini? Lama sekali. Dengan sekarang ini kira-kira mungkin sudah 5.000 tahun yang lewat. Tetapi waktu saya terus melihat, ya, menyelidiki, saya katakan saya terkejut bahwa tabernakel yang sudah tidak ada, tabernakel bangunan Musa yang sudah dianggap sudah pelajaran perjanjian lama, sudah tidak berlaku lagi. Tapi saya temukan di dalam kitab Wahyu, justru pada di mana kita baca saja. Wahyu pasal 21. Ya, kita akan pelan-pelan membukanya. Wahyu 21. Lagi yang baca ya. Ayat yang pertama, kedua, dan ketiga aja. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Aku lihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Perhatikan ini wahyu ya, kanon. Rasul Yohanes melihat, mendengar, menulis, dikanoni oleh Roh Kudus, dan kita boleh membaca sampai ayat 1, ayat 2. Dan laut pun tidak ada lagi. Ya, laut tidak ada lagi, itu lanjutannya tadi. Terus? Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, ya, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Ya, terus ayat yang ketiga. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata. Dari tahta itu berkata, nyaring besar suaranya. Lihatlah. Lihatlah. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Tabernakel Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Allah akan tinggal di tengah-tengah sebuah umat. Ya, di mana kita baca lebih jauh. Mereka akan menjadi umatnya. Mereka akan menjadi umatnya. Dan ia akan menjadi Allah mereka. Allah akan menjadi Allah mereka. Terus
Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Ya, Tidak akan ada lagi perkabungan. ya. Atau ratap tangis. Atau duka cita. Lanjutkan aja sampai ayat 5 baru. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Yang lama sudah berlalu. Ia yang duduk di atas tata itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Sudah hampir 5.000, 6.000 tahun yang lalu. Kata Yesus kepada Rasul Yohanes, tulis, itu benar. Ya, apa yang benar? Yang lama sudah tidak ada. Yang kita pijak sekarang ini tidak ada. Bisa kita percaya nggak? Bisa kita mengerti nggak? Bahwa itu bukan suatu kiasan, tapi betul-betul ada. Ya, yang lama sudah tidak ada. Apa kata tabernakel yang lama itu, Musa itu tidak ada? Memang tidak ada. Tetapi yang ada ini ayat yang ketiga. Lihatlah tabernakel Allah. Itu bahasanya sama dengan kitab Keluaran dalam bahasa Ibrani. Sama, miskan. Ya. Dalam bahasa Yunani saya tidak tahu karena saya bukan orang sana. Tapi dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14 mengatakan firman itu menjadi inkarnasi manusia. Ya, menjadi dan bertabernakel. Lalu saya pikir bagaimana caranya kita menghayati, ya. Saya takutnya hari-hari ini kalau saya lihat di WA, di YouTube dan semua, saya tidak terlalu tertarik. Tapi kadang-kadang 1-2 kalimat itu saya melihat begitu manusia cenderung untuk mencari sesuatu yang baru yang di luar Alkitab firman Allah. Alkitab sudah mulai tidak disenangi. Ayat firman Allah sudah tidak lagi digubris. Kalau sudah sampai dalam pendalaman semakin ditolak karena mereka katakan bukan zamannya Pak, bukan zamannya, zaman kita ini anak muda, ini yang to the point, ini langsung. Memang benar. Alkitab sebelum mereka ada, Alkitab sudah ada. Setelah mereka tidak ada, Alkitab tetap ada. Setelah langit dan bumi yang lama hilang, Allah tetap ada. Dan tabernakel tetap ada. Lalu di manakah saudara dan saya? Apa kita sudah mulai enak? Kenapa bicara tabernakel? Kalau bicara tabernakel, bicara tahbisan imam-imam. Apa kita ini bukan imam-imam? Atau berapa saja yang imam-imam? Ayo. Kita mulai selidiki Alkitab yang kanon. Sebab bukan saya sendiri yang selidiki, saudara juga mesti selidiki. Kalau bisa ditolong dengan kamus bahasa Yunani atau bahasa Ibrani, ya walaupun tidak aktif tapi cukup pasif bisa mendapatkan ayat, oh ini ayat ini bahasa Indonesianya begini. Syukur. Tetapi saya berterima kasih sekali lagi, doa kalian memberikan semangat buat saya untuk mengajak saudara, ayo sungguh-sungguh. Karena Tuhan yang mengatakan semua itu baru. Ya, waktu saya membaca kitab Kejadian pasal 1, dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di sini Wahyu pasal 21, Allah sedang menciptakan langit dan bumi yang baru. Kitab Yesaya juga demikian. Coba kita baca sedikit. Yesaya pasal yang ke-60 saya rasa. Pasal yang ke-65, ya.
Yesaya pasal 65 ayat 17. Perhatikan baik-baik. Sebab sesungguhnya Atau lihatlah, karena aku menciptakan langit yang baru aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. dan bumi yang baru. Berarti waktu Yesaya mendapatkan suara ini, itu dia berada pada langit dan bumi yang lama. Ya, kalau ada tabernakel itu lama. Tapi Tuhan sedang menciptakan yang baru. Buktinya lebih jauh. Yesaya menulis dengan baik dan dikanonkan. Hal-hal yang dahulu Hal-hal yang dulu tidak akan diingat lagi. tidak ada lagi. Langit dan bumi yang lalu tidak ada lagi. Laut pun tidak ada. Apa yang ada? Nanti kita akan lihat pada waktunya. Teruskan dulu. Dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tidak akan timbul lagi. Wah, dulu saya begini. Oh, dulu saya paling luar biasa. Saya paling terkenal bagusnya. Saya tidak ada yang kenal itu. Semuanya sudah terlupakan. Itu kata Allah. Allah ingin menjadikan segala sesuatu baru. Nikahnya dari sesuatu yang baru. Keluarganya menjadi sesuatu yang baru. Dengan perkembangan pekerjaan Tuhan. Baru semua. Teruskan. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya. Bersorak-sorai. Kenapa? Atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem Ya. penuh sorak-sorak. Dan Terus. penduduknya penuh kegirangan. Luar biasa, coba diulangi, saya mau cocok dengan bahasa Mandarin saya. Ayat yang ke-18 tadi itu, coba. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya. Wih, bukan main. Di sini ada gembira, ada sukacita. Berapa lama? Paling-paling waktu kebaktian puji-pujian. Ya, paling-paling waktu yang memimpin pujian sangat pandai untuk membangkitkan ya emosi seseorang. Berapa lama? Top 1 jam. Lebih banyak 2 jam. Kebaktian yang luar biasa. KKR yang luar biasa. Berapa lama? Berapa kali? Tapi ini, di mana? Di langit yang baru, di bumi yang baru, laut tidak ada lagi. Apa yang ada? Air kehidupan yang mengalir dari tahta Allah, anak domba. Itu tertulis dalam Alkitab. Ya, saya coba diulangi terus ke ayat 18. Pelan-pelan, pelan-pelan. Terus waktu sukacita, ekspresikan ya. Yang tadi itu, ayat 18. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya. Ayo, kira-kira enggak usah selama-lamanya. Kira-kira you sekarang ada di sini, kira-kira berapa lama sukacitanya? Ulang. Tetapi bergiranglah. Mukanya mesti berseri-seri. Ya, wah bukan main. Mari bergiranglah. Ini kata Tuhan ditulis oleh Yesaya. Tetapi bergiranglah dan bersorak untuk Selama-lamanya. Untuk selamanya aja sih hilang suaranya. Untuk selama-lamanya. Buktikan. Bisa terus? Bisa. Kalau tidak bisa karena saudara tidak. Atau mendukacitakan Roh El Kudus. Karena Tuhan katakan di Rasul Paulus. Kerajaan sorga bukan soal makan minum. Tapi persoalan sukacita dalam Roh Kudus. Coba kita baca sedikit. Ini ditahan ya. Roma pasal 14. Senang sekali. Roma 14. Oke. Ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Bukan. Tetapi soal kebenaran, Soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dan oleh Roh Kudus. dan sukacita Oleh Roh Kudus. dan sukacita. Oleh Roh Kudus. Ada Roh Kudus enggak, saudara? Ayo.
Ada amin. Ada amin. Ada amin. Kenapa kadang-kadang susah? Kadang-kadang jengkel. Kadang-kadang tidak mau ketemu sama si A. Wah, ketemu dia tuh banyak. Macam-macam. Saya tidak senang. Roh Kudus katakan, kenapa kamu tidak senang? Aku senang dia. Karena aku juga di dalam dia kok. Ayo saya mau tanya sekarang tantangan saudara. Saudara percaya saya ada Roh Kudus? Oh pasti, kalau pendeta pasti ada Roh Kudus. Siapa bilang? Kalau sidang jemaat belum tentu. Ya. Kalau kepala pelayan belum tentu. Ya. Anak-anak setia belum tentu. Siapa yang bilang belum tentu? Kecuali dia sendiri yang mengatakan, saya rasanya belum terima Roh Kudus. Jangan salahkan kalau nanti kamu begitu kecewa. Setelah ada Roh Kudus, kekecewaan itu hilang. Di dalam Roh Kudus semua terjadi indah. Karena Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Nanti Roh Kudus yang tinggal di tabernakel Musa. Sampai yang hadir Allah di dalam bentuk Giovanni. Sinar matahari. Lebih besar dari matahari. Dan sebagainya. Ini ayat yang firman Allah. Rasul Paulus mengalaminya. Kapan dia mengalaminya? Waktu digebuk. Waktu di penjara. Waktu dihina. Dia ada kesukaan yang besar. Oleh karena Roh Kudus dalam hidupnya. Tapi sebelum dia bertobat. Apa yang dalam hatinya? Kebencian. Begitu dia lihat orang Kristen. Tangkap dia. Aku membawa surat. Tangkap. Siksa. Bunuh. Itu orang yang tidak ada Roh Suci. Karena itu, pastikan dulu ya. Kalau saudara yakin hatimu ada Roh Kudus, perhatikan apa yang saya baca, itu ada dalam Alkitab saudara. Kalau saya menyampaikan sesuatu yang di luar kebenaran firman Allah, lebih baik saudara katakan, oh kalau itu tidak cocok. Klik. Ya, tidak usah dengar saya. Ya. Tetapi kalau saya baca ulang firman Allah yang luar biasa, ayo kita sukacita kembali. Ya, yang ada di mana? Ya, yang sukacita selama-lamanya itu. Yesaya ya, saya coba cari saya punya. Yesaya 60. Sebentar. Ya saya mesti cari saya punya Yesaya 65. Oke, sebentar ya. Inilah kondisinya orang tua ini. 18 ulangi. Terus, ayo. Tetapi bergiranglah Dan bersorak-sorak. untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorai. Dan penduduknya penuh kegirangan. Ini nubuatan. Sudah jadi di Yerusalem? Enggak. Dan belum. Bahkan mungkin tidak terjadi secara fisik. Tetapi Yerusalem surgawi. Yang dilihat oleh Musa. Yang dilihat oleh Musa di atas gunung Sinai. Ibrani mengatakan, dia ketakutan. Tapi Allah mengatakan, kalau lihat itu tabernakel, itu dari sorga. Kamu contoh ya, kamu bangun. Itu yang sedang kita pelajari. Yang sedang kita telusuri. Yang sedang kita mau coba untuk lebih dalam. Yang Musa lihat. Ya. Ternyata Yerusalem sekarang ini perang tidak karu-karuan. Ada yang mengatakan tidak apa-apa. Memang tidak apa-apa diatur demikian rupa keamanan. Tetapi orang yang ke sana tetap hatinya dak-dikduk. Lain dengan ayatnya mengatakan, aku menciptakan Yerusalem penuh
kegirangan. Siapakah Yerusalem? Mempelai wanita anak domba. Kata Wahyu yang kita baca tadi, pasal 21 ayat yang kedua. Coba tolong dibaca. Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang kedua mungkin, kalau tidak salah. Dan aku melihat kota yang kudus. Aku melihat kota yang kudus. Lihat. Yerusalem yang baru. Yerusalem yang baru. Turun dari surga. Turun dari surga. Dari Allah. Dari Allah. Yang berhias bagaikan pengantin perempuan. Yang berhias bagaikan pengantin perempuan. Yang berdandan untuk suaminya. Luar biasa. Kita seringkali mengatakan kabar mempelai. Kita ini mempelai anak domba. Mana sukacitanya? Mana kesuciannya? Berdandan berpakaian untuk suaminya. Untuk suaminya. Bukan seperti pelacur yang dalam kitab Wahyu. Untuk semua laki-laki hidung belang. Untuk semua yang jahat. Itu ada yang mengatakan gereja sundal. Gereja setan. Mempelai setan. Saya tidak tahu itu alasan dari mana. Tetapi yang Tuhan perhatikan, Yerusalem baru. Di mana? Ya di langit dan bumi yang baru. Tapi kita sedang berada di langit dan bumi yang lama. Maka kita harus hati-hati, ekstra hati-hati. Supaya kalau kita berbicara mengenai tabernakel, jangan lupa kita adalah imam-imam. Ya, kita mau ikuti aja. Kita sudah ikuti mengenai papan-papan yang 48 buah yang diajarkan, ya, selatan berapa, ya, kemudian utara berapa, kemudian barat berapa, sehingga menjadi sesuatu bangunan untuk wadah daripada apa yang akan tinggal di dalam. Lalu kita sedang mempelajari tentang tenda-tenda. Ya, kita mau baca ulang. Nanti saya minta tolong sedikit aja menunjukkan tampilan gambaran. Kita baca dulu kembali Keluaran pasal yang ke-40. Ya, saya mau coba cari supaya saya tidak lupa. Oke. Wah, kitab Keluaran pasal 40. Kita kembali ayat 17. Perhatikan. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama, tahun yang kedua, pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikanlah kemah suci. Lalu didirikanlah kemah suci waktu itu, ya. Waktu itu, jangan lupa waktu kita harus berada di dalam kondisi mereka, baru kita bisa lebih mendekati kalau ini maksudnya bagaimana gitu ya. Teruskan. Musa mendirikan kemah suci itu. Perhatikan, Musa mendirikan kemah suci itu. Dipasangnya lah alas-alasnya. Ya. Ditaruhnya papan-papannya. Ya. Dipasangnya kayu-kayu lintangnya. Terus. Dan didirikannya tiang-tiangnya. Terima kasih. Secara manusiawi, secara logika, kalian percaya enggak bahwa Musa sendiri yang membangun itu? Gimana siswa? Kan disebutkan Musa membangun. Coba pelan-pelan ya, saya mau tes antara kita dengan membaca ayat ini. Lalu kita punya pikiran bagaimana? Ayat yang ke mana tadi? 18, ya 18, mari. Musa mendirikan kemah suci itu. Musa mendirikan kemah suci itu. Musa. Tidak disebutkan dan teman-teman. Ya, bisa nggak saudara? Coba bayangkan. Musa gede, raksasa, lalu membangun tabernakel dengan ukuran-ukuran yang sudah disebut. Ya, terus dia bangun tabernakel, terus apa lagi? Dipasangnya lah alas-alasnya. Dia pasang alas. Alas tabernakel itu ya berapa? 48 kali 2. 100 talenta. 1 talenta itu kurang lebih 35 kilo.
Satu papan itu ada 2 alas. Berarti 30, kira-kira begitu 35. Ya satu orang mesti angkat 75 kilo menjadi alas. Papannya 4,5. Berat sekali. Dan itu harus ada 20 di seberang utara, di sebelah selatan, kemudian di sebelah barat. Musa sudah tua. Mulai melayani itu umur 80 tahun. Saya baru 80 tahun. Sudah keok jalan-jalan, sudah pincang-pincang. Bersama istri saya. Bisa masuk akal enggak saudara? Kenapa Tuhan mengkanonkan bahwa Musa membangun tabernakel? Tapi saya tanya saudara, apa dia sendirian? Ayo jujur, sendirian atau enggak? Ya? Sendirian? Enggak, ini rasio ya. Jadi dia sama siapa? Sama Harun? Harun lebih tua dari dia. Kira-kira ada Harun yang kuat enggak? Ya, membantu adiknya yang sudah 80 tahun. Ya, mungkin waktu mereka membangun itu sudah mulai lebih berat lagi. Ya, berapa orang? Ayo, mari kita akan coba lihat kenapa kita belajar ini. Kalau kita kembali itu ayat, ya kita kaku tidak mengerti maunya Tuhan, maka kita akan melihat Musa ayat 18, coba ulang sedikit. Musa mendirikan kemah suci itu. Ya. Dipasangnya lah alas-alasnya. Dipasangnya alas-alas itu perlu dicari. Diketemukan asal mulanya pasak itu apa. Berapa banyak dan di mana dan apa. Ada pasak tembaga, ada pasak emas, ada pasak perak, dan sebagainya. Itu baru kita bisa masuk ke dalamnya untuk lanjutkan. Ditaruhnya papan-papannya. Bangunnya papan-papan ya berjejer-jejer. Waduh, bukan main. Ya satu orang dia mesti menjaga kelurusan tegaknya itu papan-papan yang 48. Coba pikir, teruskan. Dipasangnya kayu-kayu lintangnya. Dipasangnya kayu lintang. Ada satu kayu lintang itu 30 meter panjangnya. Apa Musa kuat? Mengangkat satu orang. Saya pernah mengangkat yang 16 meter. Itu di Irian. Kayunya kayu besi. Sini saya leket bolak-balik. Tapi lama-lama menjadi biasa, kebal. Ya, mengangkat untuk membangun gereja kita. Itu berat. Tapi tidak seberat yang disebutkan oleh Alkitab. Musa itu dia mesti jaga. Apa dia sendirian? Teruskan lagi apa lagi? Dan didirikannya tiang-tiangnya. Tiang-tiang yang lain. Ada 5 tiang untuk pintu kemah. Ada 4 tiang. Bukan pintu tetapi alat untuk menggantung tirai. Untuk memisahkan ruangan maha suci dan ruangan suci. Maka tengah-tengah ini bukan pintu tirai. Bukan pintu tirai. Tetapi tirai. Pemisah. Saya membaca tulisan Opa Vanessa. Tirai. Bukan pintu tirai. Saya membaca dari Opa Totes. Totes. Dan semua. Termasuk gembala kita yang lampau. Tidak ada pintu tirai. Tidak tahu siapa yang merubah menjadi pintu tirai. Saudara cari sendiri. Ya, oke. Bisa mengerti bahwa betul-betul Musa itu nurut. Tetapi dia tidak sendirian. Saya akan tunjukkan kepada saudara. Supaya saudara dengan begitu, oh iya. Puji Tuhan. Musa memang pemimpin yang bagus. Tapi dia disegani. Dan dia diajak. Karena Tuhan telah memilih keluarga Lewi
untuk membantu Musa. Baik untuk membangun, baik untuk membongkar, baik untuk dibawa perjalanan 40 tahun, kurang lebih daerah yang disinggahi entah berapa lama dalam satu tempat, kurang lebih sampai 45 daerah, ya daerah sini pindah lagi 1-2 hari, bongkar lagi, pindah lagi, entah jalannya 2 hari atau 1 hari, kemudian stop lagi di tempat yang curam, di tempat yang datar, di tempat yang lembah. 40 tahun. Musa sendiri, Musa dibantu oleh kaum Lewi. Berapa banyak? Mari saya ajak saudara untuk belajar pelan-pelan. So kita sedang menuju pada tabernakel yang kekal. Karena itu sekarang ini kita pastikan jangan macam-macam, ya. Karena Tuhan memakai orang Lewi untuk membantu Musa dan membantu Harun, sama-sama orang Lewi. Ya, mari kita akan mulai. Perhatikan, saya tunjukkan kepada saudara di dalam kitab Bilangan. Saya coba catat supaya tidak salah, ya. Mari kita buka kitab Bilangan. Pasal yang ke-4, kitab Bilangan pasal yang ketiga, saya ralat, ketiga, kitab Bilangan pasal 3 ayat yang ke-21. Coba perhatikan, dicatat baik-baik ya, sederhana aja. Ayo. Puak Gerson terdiri dari kaum Libni dan kaum Simei. Ya. Itulah kaum Gerson. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatat ada 7.500 orang. Ya, yang umur 1 bulan sampai umur yang besar sebanyak 7.500 orang. Ya, catat baik-baik. Ini orang Lewi dari suku Gerson. Dan dari suku yang lain, coba tolong baca ayat 27. Puak Kehat terdiri dari kaum Amram, kaum Yisar, kaum Hebron, dan kaum Usiel. Ya. Itulah kaum Kehat. Ya. Jumlah pencatatan mereka. Jumlah mereka berapa? Ketika semua laki-laki yang berumur 1 tahun. Bulan, ketika bulan. semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke 1 bulan ke atas. Dicatat. Ya. Ada 8.600 orang. 8.600 orang. Dipilah-pilah, oh ini masih baik. Oh ini sudah mulai siap ya. Untuk belajar sama abangmu, sama orang tuamu, sampai yang tua. Tapi jumlahnya 8.600. Baru 2. Pas satu lagi. Dari Merari. Coba tolong dibaca ayat yang ke-33. Puak Merari terdiri dari kaum Mahli dan kaum Musi. Terus? Itulah kaum Merari. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatat. Ya. Ada 6.200 orang. 6.200 orang. Sekarang saya tunjukkan, karena saya sudah catat, saudara tinggal dengar, tinggal baca, ya ayat 39. Perhatikan. Jumlah orang Lewi yang sesuai dengan titah Tuhan dicatat oleh Musa dan Harun. Menurut kaum mereka, yakni semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas, ada 22.000 orang. Ada 22.000. Di sini berapa orang? Hari ini
sidang jemaat GKGA ada berapa jumlahnya? Ini dicatat semua sedang keluar dari Mesir. Semua sedang terlepas dari perbudakan dosa. Semua mengalami kemenangan melalui Laut Merah. Dan lain sebagainya. Pembangunan terjadi. Lewi tidak terhitung. Mereka tidak mendapatkan jatah apabila nanti sampai di Kanaan. Tapi mereka adalah milik Allah. Siapakah itu imam-imam ini? Ada imam khususnya Musa, Harun dan anaknya. Tetapi di sini ada Kehat, ya, ada Merari, ada Gersom. Jumlahnya untuk apa jumlah yang begitu banyak? 22.000 untuk membangun tabernakel. Bukan saja mereka ikut di dalam pembuatan lalal tabernakel. Tidak hanya melihat kain-kain yang sudah terjadi. Bukan hanya mengolah emas-emas yang masih berbentuk ya gambar-gambar berhala. Itu dicairkan. Mereka masuk di dalam pelayanan tahbisan imam-imam untuk mengolah tabernakel. Saya buktikan kepada saudara supaya kita tahu bahwa mereka ini masing-masing punya tugas untuk mengatur tabernakel. Kalau saya lihat di sini 5 putra misalkan ada berapa lantai ya? 1, 2. Ya, mungkin saudara yang paling bawah ini kamu dapat tugas lantai yang kedua ya. Kemudian yang di sini kamu dapat lantai yang sebelah sana. Begitu ya. Sehingga kebersihan dengan cepat selesai oleh masing-masing yang sudah dikaruniakan. Bukan mensio. Ya. Musa tanggung jawab. Dia tidak pura-pura, saya tidak bisa. Biar namanya orang lain dicatat saja. Saya tidak usah catat namanya. Tapi dibalik saja mengatakan, oh kalau bukan saya, nggak jadi loh. Kalau bukan saya, nggak bisa bangunan itu. Kalau bukan saya. Tapi kalau mau dicatat, nggak mau. Jangan. Saya siapa? Memang kamu siapa? Ya. Saya buktikan kepada saudara supaya kita lihat. Pertama-tama, mari kita melihat. Kehat, ya, Kehat berapa orang? Kita baca, kita bilangan pasal 4 ayat yang ke 34 yang ada tugasnya itu ya, 34. Demikianlah Musa dan Harun dengan para pemimpin umat Israel Ya, mencatat Bani Kehat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Ya, mulai kapan? Yakni orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas. Orang-orang yang mulai umur 30 tahun itu Kehat sudah mulai siap untuk terjun dalam membangun, menjaga, mengusung tabernakel. Teruskan. Sampai yang berumur 50 tahun. Ya. Setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan Ya. di kemah pertemuan. Iya. Yang wajib. Terus 36. Maka jumlah pencatatan mereka menurut kaum-kaum mereka Ya. ada 2.750 orang. Semua yang bisa kerja umur 30 tahun sampai 50 tahun itu produktif. Tidak lebih. Kita yang 80 tahun tidak bisa kerja lagi, pensiun. Nah, tapi yang 30 tahun ke bawah, jangan. Latihan dulu. Sampai 30 tahun mulai kerja. Ya, yang kerjanya apa? Ya ini, saya tunjukkan pada saudara. Tolong dibuka. Kita bilangan pasal yang keempat, ayat yang ke-15. Nah, supaya saudara tahu apa yang dikerjakan oleh kaum Kehat ini. Pasal 4 ayat yang ke-15. Ya, mari silakan.
Setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus, Ya. pada waktu perkemahan akan berangkat, Ya. barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Ya. Tetapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu, Ya. nanti mereka mati. Jadi itulah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkat Bani Kehat. Ya, terima kasih. Jadi Bani Kehat itu ada tugasnya sendiri. Ya, mereka masuk, ada gambar, bisa tunjukkan sebentar. Mungkin tayangan. Oh sorry, tidak apa-apa. Saya cuma lihat kan sih tidak ada. Saya sengaja untuk membuat skema ini yang tidak ada isinya. Karena isinya akan terlihat setelah tabernakel ini, papan-papannya, tiang-tiangnya, dan tudung-tudungnya selesai untuk dibangun. Oleh siapa? Oleh Kehat, oleh Merari, oleh Gerson. Nanti kita akan baca. Supaya kita lihat imam-imam itu tidak boleh cari mau enak sendiri. Oh saya mau saya sini, saya tersinggung, saya pindah. Itu tidak cocok. Ya, kalau zaman dulu memang tidak bisa. Orang Lewi mau pergi gimana? Putar-putar ya di antara mereka. Ya, keluarga dari Yehuda. Ya ke sana aja. Mau pindah kemana? Ya di Yehuda aja. Ya, ini memberikan pandangan buat kita. Tabernakel itu untuk Allah dan Allah untuk kita semua. Untuk kebersihan, kita semua ada caranya, ada beritanya. Itu nanti akan kaitkan dengan karunia yang Tuhan berikan. Ya, tidak semua sama, tapi semua mempunyai arah yang luar biasa. Coba sekarang kita lihat Gerson, bagaimana dia, apa yang mereka kerjakan. Pasal 4 ayat 24, mari perhatikan baik-baik. Ini Gerson ya. Inilah tugas kaum Gerson Inilah tugas kaum Gerson dalam hal pekerjaan jabatan ya, dan pengangkatan barang itu. dan mengangkat. Gerson itu apa kerjanya? Keahliannya apa? Mengangkat apa itu? Mereka harus mengangkat tenda-tenda kemah suci. Mereka harus mengangkat tenda-tenda suci. Tidak boleh orang lain yang campur tangan. Itu dia punya kerja. Tapi dia kerjanya harus bersama dengan alat-alat tabernakel yang nanti akan dibawa masuk atau dibawa berjalan. Oh luar biasa. Terus kan apalagi? Dan kemah pertemuan Dan tudungnya. kemah pertemuan dan Tudungnya. tutupnya. Dan tudung dari kulit lumba-lumba Dan tudung dari kulit lumba-lumba. yang Tudung itu ada di berat. atasnya. Dan juga Tirai pintu kemah Ya. pertemuan. Terus Layar-layar pelataran dan tirai pintu gerbang Ya. pelataran Ya. yang ada di sekeliling kemah suci Terus kan? dan mesbah ya, dengan talinya dengan talinya. dan segala perkakas untuk pekerjaan jabatan mereka. Ya, Dan mereka harus melakukan segala tugas yang perlu berkenan Ya. dengan semuanya. terus Seluruh pekerjaan jabatan Bani Gerson ya, harus dilakukan sesuai dengan perintah Harun dan harus anak-anaknya, sesuai perintah Harun dan anak-anaknya. yakni segala tugas pengangkatan Ya, barang terus dan pekerjaan jabatan itu. ayat 28 selesaikan. Itulah tugas kaum Bani Gerson di Itulah kemah tugas pertemuan. kaum Gerson. Terus Mereka harus mengerjakan di bawah pimpinan Itamar, anak imam Terus? Harun itu. Orang Merari haruslah kau catat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. iya, Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas, ini dari Merari ya. Tadi sudah Gerson, sekarang Merari, terus kan ada apa-apa terus. sampai yang berumur 50 tahun, Iya. yakni setiap orang yang kena wajib tugas, Oke, apa yang dikerjakan? Silakan. supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan pada kemah pertemuan. Ya, Inilah yang wajib diangkat mereka. inilah yang wajib diangkat oleh mereka. Musa yang angkat, tapi sesungguhnya orang-orang ini Merari. Apa yang diangkat?
berhubung dengan seluruh pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan. Seluruh dalam jabatan pelayanan tabernakel ini apa? Papan-papan kemah suci. Papan-papan kemah suci. Tadi saya katakan, mampu nggak Musa mengangkat satu biji saja? Tidak mungkin. Ya, mampu nggak dia angkat itu alas yang 35 kilo satu alas? Tidak mungkin. Bisa bengkok langsung. Ini kerjanya. Mau nggak? Capek loh. Ya, apalagi papan. Kemudian Kayu-kayu lintangnya. kayu lintangnya ada 15 batang. Tiap-tiap batang itu 30 meter. Berapa besarnya saya tidak tahu. Tetapi pernah enggak cari batang yang tidak boleh disambung? Yang dari ujung sampai ujung 30 meter memang satu batang. Tidak gampang. Mesti cari. Mesti olah. Pada zaman yang sangat-sangat sejarah yang tidak tahu kapan itu. Mungkin saya yakin ada. Karena waktu kami pindah di Irian, kita melihat pohon-pohon yang setingginya sampai 150 meter ada. Yang besar sampai 6 orang untuk memegang begitu keliling. Begitu besarnya pohon itu. Ditumbangkan dengan kampak waktu itu belum ada senso. Saya bersama sidang jemaat majelis. Ya, potong kayu yang besar itu. Ini kayu-kayu lintang. 15 biji. Paling panjang 30 meter. Apalagi? Tiang-tiangnya. Tiang-tiangnya. Ada 4 dan 5, 9 tiang-tiangnya. Belum lagi tiang-tiang pagar pelataran. Ada berapa? Oh, banyak sekali. Terus apalagi? Alas-alasnya. Alas-alasnya. Waduh, berat. Tuhan, berat Tuhan. Aduh, berat. Terus? Tiang-tiang pelataran. Tiang-tiang sekelilingnya. pelataran. Nah ini tiang-tiang pelataran ada berapa ya? 50, 100. 50, 100. 300 tiang-tiang kayu. Ya, yang dijejelkan. 50 hasta. 100 hasta. Diatur. Jangan kurang, jangan lebih. Kemudian ada talinya. Cepat-cepat. Sebelum tabut perjanjian itu tiba. Sebelum meja roti sajian itu tiba. Sebelum pelita emas tiba. Sebelum dan sebelum. Mereka ini semua sudah siap. Siap hadir, siap masuk. Bagaimana kita? Pekerjaan Tuhan dalam sekolah minggu, guru-guru sudah siap enggak? Kaum muda, apa yang kita siapkan untuk kaum muda? Atau ibadah yang teratur, bagus. Tapi apa isinya? Coba teruskan aja. Alas-alasnya. Alas-alasnya lagi. Patok-patok. Wah, patok-patok lagi. Dan tali-talinya. Dan tali-talinya patok-patok tembaga. Tidak boleh patok kayu. Tembaga lagi, semua apa lagi? Serta segala perkakasnya. Ya terus. Semuanya termasuk tugas mereka. Ya. Dengan terperinci, haruslah kamu tunjuk perkakas yang wajib diangkat mereka. Ya. Itulah tugas kaum-kaum Bani Merari. Ya. Yakni seluruh pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan yang harus dilakukan di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Terima kasih. Kalau mau banyak, mungkin sudah katakan, udah. Kalau kita mau rela, setiap kita yang menganggap kita ini imam-imam, mari bekerja. Bukan lari sini, lari sana. Buktikan aku cinta rumah Tuhan dalam bentuk yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, itulah kita semua. Ya. Mungkin saya sebagai papan, mungkin saya sebagai tiang pintu, mungkin dan banyak mungkin. Sudah juga begitu. Bisakah kita kerjasama? Seharusnya kerjasama.
Jangan dengan gereja yang lain kita kerjasama, tapi dengan gereja sendiri kita tidak mau kerjasama. Ya, kita gontok-gontokan, nggak cocok. Tadi saya tekankan, saudara ada Roh Kudus enggak? Saya ada Roh Kudus enggak? Roh Kudus itu disebutkan oleh Rasul Paulus, yaitu gereja Tuhan, bangsa kafir, Roh Kudus yang ada di dalamnya, bait Allah. Coba kita baca Efesus pasal yang yang kedua. Mari kita cari Efesus pasal 2. Perhatikan baik-baik ayat 17 dan seterusnya. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh. Jauh, bangsa kafir. Efesus itu bangsa kafir, bukan Yahudi. Dan damai sejahtera pada mereka yang dekat. Itu Yahudi. Karena memang Yahudi orang suku itu yang mendatangkan keselamatan. Terus kan? Karena oleh dia, Karena Kristus, kita kedua pihak dalam satu roh ya, beroleh jalan masuk kepada Bapa. oleh satu roh. Sidang jemaat Efesus itu banyak. Sidang jemaat Yahudi banyak juga orangnya. Tapi oleh satu roh. Karunia-nya beda. No problem. Tapi masing-masing karunia harus tunduk kepada si pemberi karunia. Itulah Allah Roh Kudus. Karena itu jangan bermain-main dengan karunia yang Tuhan berikan. Ada kepentingan-kepentingan sendiri. Ya, ini kata Rasul Paulus lebih jauh. Demikianlah, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Bukan orang asing lagi. Terus? Dan melainkan kawan sewarga Ya, dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. luar biasa. Kita baca sama-sama pelan-pelan ayat 20 sampai ayat 22 aja. 2, 3. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Tekan. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun Ya, menjadi bait Allah yang kudus Ya, di terus. dalam Tuhan. ya ayat 22. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan Ya. menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah, dibangun. Allah berkata kepada Musa, bangun. Kamu sudah kerja semua? Sudah periksa ulang? Recheck? Semua tahu? Siap? Ya. Musa juga katakan, hei kaum Kehat. Hei kaum ya, Gersom. Muncul yang tugas. Yang sudah dewasa. Yang sudah terlatih. Yang sudah ditabirkan. Langsung kumpul. Ya. Tidak malas-malas. Mana? Tomerari. Muncul semuanya. Masing-masing disendirikan. Di situ bagian papan-papan. Gerson tidak lari ke sana. Dia tahu dengan tugas adalah angkat papan-papan yang besar. Yang berat-berat itu. Ngomel. Tidak berani ngomel. Itu pilihan Allah. Kita terima Roh Kudus. Kita punya mau. Kita ngerek. Aku belum terima Roh Kudus. Siapa tahu kadang-kadang Roh Kudus sudah ada. Tapi kita terus menduka citakan Roh Kudus. Dengan apa? Dengan tutur kata. Ayo main. Sekarang saya tahu saya takut sekali untuk menjelekkan siapapun juga. Apalagi menjelekkan Roh Kudus. Karena dia yang memberikan jaminan. Coba tolong baca Efesus pasal 1. Oh, saya teringat itu ayat. Kita mesti belajar sungguh-sungguh. Pasal 1 ayat yang ke. Oh, puji Tuhan. Mari perhatikan baik-baik ayat yang ke berapa ya? Lebih baik ayat yang ke 11. Ya. Atau ayat yang ke
Oke, ayat 11 saja, enggak apa-apa. Saudara boleh baca sebelumnya, kita dengar ayat 11. Aku katakan, di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Ya, menjadi warisan. Terus? Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, Ya, sesuai dengan maksud Allah, ya, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. ya, terus. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia, Ya, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, ya, yaitu Injil keselamatan. ya. Di dalam Dia, Di dalam kamu Dia, juga, kamu juga, ketika kamu percaya, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu pribadi. Oh, orang lain kok bisa bahasa lidah? Saya bisa. Tapi apakah harus saya berteriak-teriak bahasa lidah di gereja? Kata Rasul Paulus, jangan. Nanti kamu dianggap orang gila. Kalau kamu mau bahasa lidah, di rumah saja. Saya berdoa dalam bahasa lidah di rumah. Kalau di gereja tidak usah. Karena di gereja kata Rasul Paulus, lebih baik 5 kata yang membangun daripada 10 kata bahasa lidah yang tidak ada arti apa-apa. Bagi saya berarti, bagi saudara yang tidak mengerti bahasa lidah, tidak mengerti apa-apa. Saya teriak-teriak bahasa Mandarin saya. Di sini semua tidak tahu Mandarin, ngapain? Ya, dalam 5 menit saudara akan keluar dari tempat di mana saya kuak-kuak dengan bahasa Mandarin. Sama saja dengan bahasa lidah. Ya, tetapi kalau ada Roh Kudus, janjinya apa? Oh, jangan sembarangan. Ini warisan yang luar biasa. Dan Roh Kudus itu, Dan Roh Kudus itu, ayo sama-sama kita lebih baik baca bersama-sama lagi ayat 14. 2, 3. dan Roh Kudus itu Ya, adalah jaminan bagian kita ya, sampai kita memperoleh seluruhnya, ya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah ya. untuk memuji kemuliaannya. Ayat ini tidak usah ditambah, tidak usah dikurangi. Memang begitu. Ya toh. Kadang-kadang kita menganggap, ini ayat ini orang-orang zaman dulu kurang pinter. Kalau zaman sekarang ini mestinya begini, mestinya begitu, mesti pakai bahasa ya apa namanya itu dimulai kemudian di tengah-tengah lalu diakhiri. It's okay aja, tapi Alkitab jangan kita anggap seperti itu. Sehingga kita terlalu pinter untuk mengelak kesucian yang Tuhan mau kita hadapi. Kita bisa pintar untuk memutar supaya kesucian yang keras itu menjadi begitu lunak. Kemudian kita bermain-main di dalam dosa. Banyak orang bisa pakai Alkitab untuk menjalankan pekerjaan untuk kepentingan sendiri yang merusak nama Tuhan. Tapi kita sedang belajar. Siapa yang mengajar? Roh Kudus, kata Alkitab. Aku tinggalkan Roh Kudus, Roh kebenaran. Kalau dia datang, karena engkau tidak tahu banyak, masih banyak yang tidak bisa menerima, maka Roh Kudus yang kuberikan, Roh kebenaran, dia akan datang dan dia akan bersama kamu selama-lamanya dan akan membawa kamu, mendidik kamu untuk masuk di dalam seluruh kebenaran. Kita jangan bangga hanya sedikit kebenaran hari Jumat seperti sekarang ini. Lalu bangga, oh saya hebat, saya bisa khotbah, saya bisa begini, saya bisa begini. Siapa kita ini? Roh Kudus itu roh yang memberi hidup, yang menghidupkan Kristus dari kematian. Baca Roma pasal 8. Roh Kudus yang memberikan kekuatan, yang memberikan nyawa hidup. Kejadian pasal yang pertama. Roh Allah melayang-layang. Dan kemudian muncullah. Itu banyak keajaiban. Itu zaman dulu. Nanti pada zamannya akan datang. Dan Allah sedang mengerjakan langit dan bumi yang baru. Di situ ada tabernakel yang turun. Saudara di mana? Saya ingin saya ada di sana. Kapan? Saya tidak tahu kapan. Tapi saya dan istri harus mempunyai kepastian. Di dalam dunia fana ini yang akan segera berlalu itu saya bersama istri saya bisa melayani, ya, mengatur letak
tenda-tenda itu di mana. Jangan terbolak-balik. Tenda yang pertama itu tenda dengan 4 warna. Ya, putih, biru, ungu, merah. Disulam demikian. Ada kerubnya. Kerub itu adalah suatu makhluk ilahi. Ya, wah, luar biasa. Kemudian lapisan yang kedua adalah rambut kambing. Tapi di Indonesia bulu kambing, sebenarnya rambut. Itu besar, melebihi tenda yang pertama untuk menutupinya. Kemudian di atasnya lagi ada kulit domba yang diwarnai merah. Berapa lebar? Ya, seekor domba disembelih. Berapa besar, berapa lebar kulitnya. Ya, dan mesti diatur demikian rupa, dijahit model zaman dulu yang begitu luar biasa. Tidak tahu ukuran, tetapi itu menutup semuanya. Yang terakhir adalah kulit lumba-lumba, juga yang tidak tahu berapa besarnya, hanya untuk melindungi alat-alat tabernakel. Bukan melindungi Allah. Justru Allah yang melindungi gereja Tuhan, melindungi kita yang digembalakan. Saya pribadi, saya coba cari. Saya tidak menemukan apa-apa. Hanya saya menemukan dalam bahasa Mandarin saya bahwa Allah membuat tabernakel itu dengan 4 lapis tenda satu, ya, yang berwarna-warni dengan ukuran tertentu, saya tidak bicara itu. Kemudian bulu kambing atau rambut kambing, kemudian domba kulitnya, dan kulit lumba-lumba. 4 lapis. Bagaimana caranya supaya 4 lapis ini bisa, ya, alat papan-papan yang menjaga jangan sampai dia melungkung. Itu berat. 30 meter panjangnya. Ya, 10 hasta, 4,5 meter. Ya, kemudian tenda itu harus meliputi semua, masih ada sisanya. Bagaimana caranya? Apa Gerson tidak bingung? Apa Merari tidak bingung? Kecapean? Ya. Kalau tidak tahan bagaimana? Oh, saya tidak mau. Saya dianggap tidak becus, ya lepas. Berani sudah lepas. Waktu sudah pegang tenda itu, ayo tarik sana. Kemudian saya ngamuk, aduh capek, lepas. Apa yang jadi? Yang sebelah sana tarik, yang sini lepas. Maka kalau tenda-tenda itu tidak terpasang dengan baik, oleh berapa ribu, 2.700, 3.200, 2.630, ya, mau jadi apa? Jangan salahkan Tuhan kalau Dia tidak hadir di dalam ibadah kita, karena kita saling melukai hati Roh Kudus. Kita seringkali tanpa sadar, hari-hari ini kalau saya membaca dalam WA, rekan-rekan hamba Tuhan, waduh, tunjukkan dia punya kebenaran. Tunjukkan kebenaran. Saya bilang, kebenaran, kalau betul kebenaran, Roh Kudus kebenaran akan membuat 2 kebenaran yang kelihatannya bermasalah akan menyatu. Itu Roh Kudus. Tapi kalau saya katakan, saya ada Roh Kudus. Kemudian Pak Ari mengatakan, saya juga Roh Kudus. Tapi kita kontok-kontokan bagaimana? Tidak mungkin. Ya, saya berani ngomong. Kalau gereja terus bentuk sinode baru. Saya sudah dalam hati saya katakan, Tuhan ampuni. Orang-orang yang membuka sinode baru, dia sedang melukai Roh Kudus yang menyatu. Kita sudah baca Efesus. Bolak-balik Roh Kudus akan tinggal di tengah-tengah gereja yang tersusun rapi, diatur baik.
Kalau dia dipakai sebagai gembala, puji Tuhan. Hormati dia sebagai gembala. Tidak lebih kok. Kalau dia gembala, ya gembala. Jangan menjadi gembala kemudian dijadikan raja. Ya salah. Ya. Apa bedanya antara gembala dengan itu? Sama aja. Anggota tubuh ini, mana ada satu yang merasa dirinya dihina? Enggak ada. Tetapi apabila anggota tubuh ada satu yang merasa ya tidak bisa menyatu, coba ditanya dulu, periksa dulu, jangan bertindak, ya. Kalau di dokter kesehatan, di ronsen, saya melihat orang tuanya pendeta muda Pundiono baru-baru jatuh, kemudian dokter mengatakan patah ini. Kira-kira patah. Tapi waktu dioperasi, bukan sini yang patah, tapi yang lain yang patah. Perhatikan. Kadang-kadang tanpa alat, kita anggap kepandaian, kita anggap pengalaman. Oh begini patahnya sini. Ternyata patahnya bukan di situ, tapi di lain tempat. Nah kalau kita tidak memeriksa lebih jauh, bagaimana mamanya Pak Pun bisa celaka? Tangannya tidak bisa bergerak terus. Padahal operasinya keliru. Waktu difoto dengan jelas, baru bisa dioperasi dengan baik. Kalau kita merasa gereja kita ini banyak kekurangan, ayo periksa. Firman Allah yang menyatukan. Jangan takut firman Allah dibuka untuk perbaikan hidup kita. Untuk apa Yesus datang? Dia mengampuni kita. Memang ampuni supaya kita tidak tetap hidup dalam dosa itu. Ya, mungkin kalau kita tidak senang dengan dosa A, kita buang, puji Tuhan. Tapi mungkin ada dosa B masih simpan. Itu yang nanti akan membuat lagi kekacauan yang sudah mengendap untuk muncul. Kata Rasul Paulus pada sidang jemaat Efesus, panggil penatuannya. Aku tahu kamu setia. Kamu diangkat menjadi penatua. Tapi aku tahu waktu aku pergi keluar karena tugas Paulus tidak lagi sebagai gembala, maka aku tahu akan muncul serigala dari luar yang ganas untuk memecah belah. Satu. Yang kedua, orang dalam sendiri akan muncul untuk menarik kamu mengikuti mereka punya ajaran yang lain. Dulu sudah begitu. Apalagi zaman sekarang. Ya. Siapa di sini yang berani mengatakan GKGA ini adalah gereja yang sempurna? Adakah gereja yang lain berani mengatakan gereja mereka yang sempurna? Kalau nggak berani, kenapa kita mesti aneh-aneh? Ya, siapa sini yang mencintai Indonesia? Kekurangannya banyak, belum jadi apa-apa, memang betul. Kita pindah aja, jadi warga negara Amerika supaya bagus. Apa Amerika itu bagus? Dalam dunia ini kita harus yakin betul, tidak yang baik. Tetapi firman Allah tetap baik untuk selama-lamanya. Amin. Sebab itu kita harus belajar minta naungan Tuhan. Ya, kita menyanyi sebuah nyanyian yang saya pilih, lagu lama, Berlindung di Sayap Tuhan. Lagu lama, tapi itu indah sekali. Tudung-tudung itu adalah perlindungan dari Allah. Berlindung di bawah sayap Tuhan, dalam naungannya amat heran, selalu terima cinta Tuhan Yesus, segala dosaku telah dihapus. Berlindung di bawah sayap, berlindung di bawah sayap Tuhan,
dalam naungannya amat heran, selalu terima cinta Tuhan Yesus, segala dosaku telah dihapus. Kita ikuti hari Minggu Mazmur. Kita pernah membaca ini. Ayatnya ini memang jadi saya sangat terberkati bahwa waktu Musa mendirikan tenda-tenda itu, maka ada yang dilindungi. Seperti perjanjian hadirat Allah dalam hidup kita ini. Ada pelita emas, ada meja roti, ada mezbah dupa. Semua itu terlindungi supaya tabernakel itu ada pribadi yang besar. Kita tabernakel hidup, di dalamnya ada yang terbesar. Apa itu? Roh Kudus. Lebih besar mana? Firman atau Roh Kudus? Sama. Ya. Bagaimana Allah Bapa? Besar mana dengan Allah Anak, Roh Kudus? Sama. Allah Tritunggal. Pegang erat. Sungguh-sungguh penyatuan itu bukan dipaksa, tapi kesadaran, kebutuhan anggota tubuh tidak bisa lepas. Kapanpun juga kalau lepas pasti sakit. Kalau tidak cepat-cepat dibalikkan, takutnya akan menjadi lumpuh. Berlindung di bawah sayap Tuhan. Amin. Dalam naungannya amat heran, selalu terima cinta Tuhan Yesus, segala dosaku. Amin. Telah dihapus. Sambil kita menyanyi, merenungkan, sambil kita nyiapkan roti dan cawan. Coba yang di rumah ya. Berlindung di bawah sayap Tuhan, dalam naungannya amat heran, selalu terima cinta Tuhan Yesus, segala dosaku telah dihapus. Sama-sama kita berdiri. Berlindung di bawah sayap Tuhan, dalam naungannya amat heran, selalu terima cinta Tuhan Yesus, segala dosaku berlindung. Angkat ini roti. Berlindung di bawah sayap Tuhan. Oh, amin. Dalam naungannya amat heran, selalu terima cinta Tuhan Yesus, segala dosaku telah dihapus. Saya tergerak untuk sesaat sambil angkat roti yang adalah tubuh Kristus, kita yakin, yang menanggung kesalahan saya dan saudara.
Mungkinkah tanpa sadar ada kepahitan yang muncul karena kondisi dunia, kondisi sekitar kita? Kalau kita sadar ada yang mengganggu, maka darah Yesus berkuasa untuk menyucikan kembali. Karena itu, sejenak saudara boleh menyimak roti yang kita angkat ini adalah tubuh Kristus yang telah tercurah, tercabik-cabik untuk membebaskan kita dari lumpur dosa. Saya akan baca ayatnya, kita akan siap untuk menerimanya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau sudah, kita kembali mengangkat cawan ini. Mampu lebih tinggi, tidak apa-apa. Takut untuk tumpah dari biasa saja. Saya ulangi tulisan ribuan tahun yang lalu. Kanon. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Luar biasa. Untuk pengampunan, untuk penyucian, untuk penyempurnaan. Maka kita sama-sama minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kita makan roti ini dan minum cawan ini, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang dalam langit dan bumi yang baru. Berlindung di bawah sayap Tuhan. Wanita saja pria menyembah. Berlindung di bawah sayap Tuhan. Amin. Dalam naungannya amat heran. Amin. Selalu terima cinta Tuhan Yesus. Sang pria menyanyi, wanita menyembah. Berlindung di bawah sayap Tuhan. Oh, amin. Dalam naungannya
cinta Tuhan Yesus, segala dosa semua yang mau angkat tangan, silakan angkat tangan menyembah. Tiada pengampunan, tiada pengayoman, hanya dari Engkau ada. Damasa, amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau melindungi kami, sehingga apa yang ada di dalam tidak pernah akan hilang. Kasih Roh Kudus, kasih firman Allah, kasih Allah Bapa selamanya tinggal di dalam gerejamu. Bukan hanya kami, tetapi juga mereka yang di luar sana. Bahkan di setiap sinode, kiranya Roh Kudus mengampuni kami. Kiranya Roh Kudus untuk menolong kami, supaya kami berkenan di hadapan Engkau. Dalam setiap ibadah, dalam setiap pembangunan rohani, kami menyatu. Setiap gerakan kami menyatu. Setiap penyucian kami menyatu. Setiap perombakan kami menyatu. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Engkau kerjakan. Sempurna di atas Kalvari. Sempurna pengampunan-Mu kepada kami. Sempurna pengangkatan-Mu kepada kami. Kami ada di dalam keberadaan Engkau sempurna. Terima kasih banyak. Inilah doa kami, syukur kami, pujian kami. Bapa di sorga, dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bagi kita akan diberikan kesempatan untuk mempersembahkan korban bagi pekerjaan Tuhan. Untuk itu mari kita sejenak menundukkan kepala, sekali lagi kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang baik yang telah Engkau karuniakan dalam kehidupan kami. Dan pada malam hari ini juga Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami boleh ambil bagian di dalam pekerjaan-Mu, di dalam gereja ini. Kiranya Engkau berkenan atas korban pemberian kami. Kiranya Engkau melihat hati kami yang penuh dengan sukacita dalam memberi dengan sukarela demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan menyaksikan beberapa tayangan video sementara petugas kolekta akan menjalankan tugasnya.
Beberapa pengumuman terkait dengan penyelenggaraan ibadah di tempat ini selama minggu depan untuk menjadi perhatian sidang jemaat sekalian. Yang pertama adalah ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus akan diadakan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 di tempat ini. Sekali lagi pada hari Kamis 9 Mei 2024. Di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini akan diadakan penyerahan anak. Dan untuk itu bagi orang tua yang mau menyerahkan anaknya dapat mengambil formulir penyerahan anak dan mengembalikannya pada Bapak Filipus Sebua. Pada ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu juga kita akan bersama-sama berdoa untuk pemberkatan ulang tahun pernikahan Bapak Pendeta Christian Noya dari Jayapura. Juga untuk bersama-sama kita mendoakan bagi berkat atas cucu Bapak Pendeta Christian Noya, yaitu Paula. Ibadah PA Jumat depan tanggal 10 Mei 2024 ditiadakan dan digabungkan dengan ibadah persekutuan GKGA untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari Kamis tanggal 9 Mei tadi. Pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di gereja ini. Sekali lagi Kamis 9 Mei 2024 pukul 8.30 pagi di gereja Lemah Putro. Kemudian akan dilaksanakan baptisan air pada ibadah sesi 2 Minggu 12 Mei 2024. Sekali lagi baptisan air pada ibadah sesi 2 Minggu 12 Mei 2024 di GPT Kristus Gembala Lemah Putro, Surabaya. Untuk itu formulir baptisan air dapat diambil pada Bapak Filipus Sebua di Lemah Putro atau pada Saudari Yael Kristina di Johor. Batas akhir pengembalian formulir adalah Minggu 5 Mei, yaitu besok lusa, Minggu 5 Mei. Penataran baptisan air dilakukan pada hari Jumat tanggal 10 Mei minggu depan, 10 Mei 2024 di Gereja Lemah Putro dalam 2 sesi. Sesi pertama mulai pukul 5 sore sampai jam setengah 7 sore. Setelah itu ada break makan malam dan dilanjutkan dengan sesi kedua pukul 7 malam sampai setengah 9 malam. Demikian pengumuman kita pada malam hari ini. Mari kita sekalian bangkit berdiri untuk doa syafaat, ucapan syukur dan doa berkat. Mari siap diberkati lagi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau masih ada dan tetap ada. Baik kami mau pulang maupun tinggal di pastori atau apa saja kegiatan kami telah Engkau berkati dengan firman-Mu. Engkau telah memberkati kami dengan tubuh dan darah-Mu. Engkau masih memberkati kami lagi. Sungguh Tuhan, ampuni jikalau kami seringkali lupa, seringkali bandel, seringkali tanpa sadar. Tapi kami sudah Engkau tolong pada malam hari ini, sehingga kami akan terima berkat lagi. Lebih dulu kami berdoa untuk perpanjangan umur dari Bapak Teddy Kurniawan, perpanjangan umur tanggal 1 Mei yang lalu. Juga Ibu Suhartina, Ibu Mayono, perpanjangan umur tanggal 3 Mei yang datang. Terima kasih Tuhan. Ulang tahun pernikahan dari Bapak Yermia Dwi Priswanto Yeri dan Ibu Perludia Desideria, pihak ulang tahun pernikahan tanggal 2 Mei 2024. Dan Bapak Gendot Prianto dan Ibu Sri Wahyu Utami Uut, ulang tahun pernikahan tanggal 3 Mei 2024. Luar biasa Tuhan, karena tidak sembarangan nikah itu tanpa halangan. Banyak rintangan, banyak godaan, banyak tantangan, dan banyak rintangan. Tetapi kami tahu Engkau yang menjadikan nikah dua jadi satu. Engkau yang memberkatinya, maka Engkau yang menjaga mereka. Engkau yang pelihara mereka, karena mereka bergantung sepenuh hidup nikah, keluarga, dan usaha dan tabisan mereka kepada Engkau. Kami percaya waktu kami membaca ini cerita atau ini tulisan, Engkau sudah memberkati mereka. Demikian juga kami yang akan segera tinggalkan ruangan ini, berkat-Mu juga melimpah. Karena Engkau tidak pernah menyayangi
putramu yang tunggal untuk menjadi juru selamat kami. Maka berkat-berkat yang kami butuhkan juga tidak menjadi kecil, tetapi tetap adalah sempurna. Saudaraku sekalian, baik yang di gereja maupun yang di rumah, ataupun dimanapun saja kalian bisa dengar ucapan pelayanan ibadah ini. Saat ini terimalah berkat yang sempurna dari para Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian, memenuhi hidup kita, memenuhi pandangan hidup kita lebih jauh ke depan. Pulanglah di dalam damai sejahteranya, pulanglah dengan berkat sempurnanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja mempelai sorga yang akan kembali. Kami sudah mohon berkat untuk kita sekalian. Puji Tuhan. Amin. Selamat malam semuanya.